Shalom saudaraku, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan firman ini, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, Yahweh Zebaoth, yang telah memberikan kami kemurahan dan anugerah hari ini, sehingga kami masih bisa bernafas dan sehat selalu. Terberkatilah para pendengar YouTube channel Jantar Sianturi. Biarlah kiranya anugerah-Mu tetap ada pada pikiran, telinga dan hati mereka, supaya setiap mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka diberkati dan dibaharui demi kemuliaan Yahshua HaMashiach. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema, siapakah sesamaku manusia? Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yahshua. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yahshua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yahshua kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yahshua, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yahshua, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yahshua kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Cerita itu disampaikan oleh Tuhan Yahshua sebagai jawaban atas pertanyaan seorang ahli Taurat tentang siapakah sesamaku manusia. Seandainya pertanyaan yang sama diajukan kepada kita masing-masing, mungkin jawabannya pun bisa beragam-ragam. Misalnya, sesamaku adalah saudaraku, sebangsa dan setanah air. Atau sesamaku adalah orang yang seagama denganku. Mungkin juga yang menjawab sesamaku adalah saudara dalam denominasi gereja, satu gedung, dan ibadah gereja yang sama. Atau sesamaku adalah saudara dari suku yang dari kampung yang sama. Kisah tentang seorang diplomat Jepang yang bernama Kyun Sugihara pada masa Perang Dunia Kedua. Berikut ini semoga memberi inspirasi kepada kita tentang siapakah orang Samaria yang murah hati itu. Tentang siapakah sesama kita manusia. Sugihara pernah menyelamatkan ribuan orang yang tidak dikenalnya. Mereka bukan sebangsa, bukan sebahasa, dan bukan pula seagama dengannya. Pada bulan Maret tahun 1939, saat Perang Dunia Kedua baru saja meletus, pemerintahan Jepang memerintahkan seorang diplomat yang bernama Kyun Sugihara membuka kantor konsulat Jepang di Lithuania, sebuah negara yang terletak di antara Jerman dan Uni Soviet. Ketika berangkat, Sugihara tidak membawa staf. Ia hanya membawa istrinya, Yukiko, dan ketiga anaknya yang masih kecil. Di sana ia menyewa sebuah rumah
yang merangkap sebagai kantor dan tempat tinggalnya. Pada suatu pagi di musim panas, pada bulan Juli tahun 1940, terdengar suara berisik di luar kantor Sugihara. Ketika melihat keluar jendela, tampak olehnya ada kerumunan orang yang sedang antri. Ternyata mereka adalah orang-orang Yahudi yang ingin mendapatkan visa transit di Jepang. Mengapa bisa demikian? Rupanya orang-orang Yahudi itu ingin melarikan diri dari Eropa, menyelamatkan diri dari kejaran tentara Jerman. Jika tertangkap, mereka bukan hanya akan dimasukkan ke dalam kamp tawanan, melainkan hidup mereka pun bisa saja berakhir di kamar gas. Sementara itu, tentara Jerman semakin mendekati Lituania, sehingga keadaan pun bertambah genting. Dalam keadaan genting seperti itu, ada sebuah jalan yang terbuka. Konsulat Belanda bersedia menerbitkan visa bagi mereka untuk masuk ke Suriname, sebuah daerah jajahan Belanda di benua Amerika. Namun mereka harus melewati Rusia dan Jepang. Pihak Uni Soviet bersedia memberi visa transit jika mereka juga memiliki visa transit di Jepang. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi itu membanjiri gedung konsulat Jepang. Sugihara sangat memahami rasa takut yang dialami orang Yahudi tersebut. Namun meskipun ia dan istrinya berempati kepada mereka, ia tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan visa transit tanpa persetujuan Kementerian Luar Negeri Jepang yang ada di Tokyo. Sementara itu, deru perang semakin terasa. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Ketika orang-orang Yahudi hendak mengungsi dari Polandia ke Lituania, pasukan Jerman semakin mendekat Lituania. Tambahan pula, tentara Uni Soviet sebagai penguasa Lituania telah mengeluarkan instruksi agar semua kantor konsulat asing di Lituania segera ditutup. Sugihara kemudian mengirimkan telegram kepada pemerintahannya, memohon izin untuk mengeluarkan visa transit. Namun sayang, 3 kali mengirimkan telegram, 3 kali pula ia menerima penolakan tegas. Bahkan jawaban terakhir ditandatangani sendiri oleh Menteri Luar Negeri Jepang yang meminta Sugihara agar tidak mengulangi lagi permintaannya. Sugihara berada dalam posisi yang sulit. Sebagai warga Jepang, ia menjunjung tinggi nilai ketaatan kepada pemimpinnya. Apalagi sejak kecil ia sudah terbiasa hidup dalam kedisiplinan tinggi. Namun pada sisi lain, ia juga berasal dari sebuah keluarga samurai yang diajari untuk menolong sesama manusia yang terancam jiwanya. Ia menyadari bahwa jika bertindak di luar garis kebijaksanaan pemerintah, di luar batas kewenangannya, ia pasti menghadapi risiko besar. Ia akan dipecat dan kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencarian untuk menghidupi keluarganya. Padahal sebagai seorang diplomat muda, karirnya ke depan cukup menjanjikan. Dalam saat-saat yang sulit itu, Sugihara berunding dengan istrinya Yukiko. Walaupun khawatir atas risiko pemecatan, mereka juga tidak sanggup melawan suara hati untuk membantu orang-orang Yahudi itu. Sesudah bergumul seharian, akhirnya mereka mengikuti suara hati nurani. Sugihara dan Yukiko mengambil keputusan bahwa visa bagi orang-orang Yahudi itu harus dikeluarkan. Selama 29 hari, mulai tanggal 31 Juli sampai dengan 28 Agustus 1940, sepanjang hari Sugihara duduk berjam-jam untuk menulis dan menandatangani visa. Yukiko pun membantu pencatatannya. Sugihara tidak ingin kehilangan semenit pun karena orang-orang Yahudi itu antri siang malam di depan kantornya. Bahkan beberapa orang dari mereka mencoba memanjat dinding, sehingga Sugihara harus keluar untuk menenangkan mereka bahwa ia akan melakukan segala sesuatu yang mungkin dilakukannya olehnya untuk membantu mereka. Jika malam tiba, Sugihara berhenti sejenak karena kecapaian.
Istrinya sampai harus memijat tangan Sugihara yang menjadi kaku karena terlalu lama menulis. Dalam sehari, Sugihara dapat menyelesaikan 300 visa. Ribuan visa sudah ditulisnya ketika penguasa militer setempat menutup paksa kantor konsulat Jepang itu karena tentara Jerman sudah semakin mendekati Lithuania. Walaupun demikian, Sugihara terus menulis visa. Bahkan pada saat duduk di kereta api yang membawanya ke Berlin pada tanggal 1 September 1940, ia pun masih sempat menandatangani sejumlah visa. Ketika kereta bergerak untuk berangkat, Sugihara meninggalkan stempel visanya kepada seorang Yahudi. Konon menurut cerita, stempel itu berhasil menambah jumlah orang Yahudi yang diselamatkan. Setelah menerima visa, para pelarian Yahudi tidak mau membuang-buang waktu. Mereka segera menaiki kereta api Trans-Siberia menuju Vladivostok. Dari sana mereka melanjutkan perjalanan ke kota Kobe di Jepang, kemudian berpencar ke negara-negara lainnya. Ia diperkirakan ada 6.000 orang Yahudi yang diselamatkan nyawanya melalui visa yang dikeluarkan oleh Sugihara. Tentang nasib Sugihara sendiri, hal itu tidak susah untuk ditebak. Walaupun pemerintah Jepang tetap menggunakan jasa diplomat yang andal itu selama perang, setelah perang usai pada tahun 1945, ia diberhentikan. Karirnya sebagai diplomat pun tamat. Untuk menghidupi keluarganya, ia bekerja sebagai penerjemah paruh waktu. Selanjutnya ia menjadi seorang manajer dalam sebuah perusahaan ekspor yang mempunyai hubungan bisnis dengan Moskow. Akhirnya perang pun usai. Namun Sugihara tidak pernah menceritakan pengalamannya itu kepada masyarakat. Jika pada tahun 1969 ia tidak bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Yehoshua Nisri, pengalamannya yang luar biasa itu pastilah hilang terkubur. Nisri adalah salah seorang Yahudi yang diselamatkan nyawanya oleh Sugihara. Pada tahun 1985, pemerintah Israel menganugerahkan tanda jasa kehormatan tertinggi untuk menghormati kepahlawan Sugihara yang telah menyelamatkan ribuan orang Yahudi dalam Perang Dunia Kedua. Namun, ketika acara itu diselenggarakan, tubuhnya terlalu lemah untuk pergi ke Israel, sehingga ia diwakili oleh istri dan putranya. Ketika wartawan bertanya mengapa Sugihara mau mengeluarkan visa bagi orang Yahudi dengan risiko yang begitu besar terhadap karirnya, ia menjawab singkat, "Saya mungkin tidak taat kepada pemerintah saya, tetapi saya takut kepada Elohim." Sugihara adalah pemeluk agama Kristen Ortodoks yang dianut ketika mengikuti sekolah diplomat Jepang di Tiongkok. Sugihara adalah seorang Samaria yang murah hati versi zaman modern. Ia telah menyelamatkan nyawa orang-orang yang tidak dikenalnya, yang berbeda suku, bangsa, bahasa, dan agama, tanpa mengharapkan imbalan apapun dari mereka. Bahkan ia menghadapi risiko kehilangan jabatan. Betul, ia memang diberhentikan dari pekerjaannya. Itulah warga yang telah dibayarnya untuk menyelamatkan nyawa ribuan orang Yahudi. Sugihara meninggal dalam usia 86 tahun pada tanggal 31 Juli 1986. Sesudah membaca cerita tentang Sugihara, kembali kita merenungkan pertanyaan ini. Siapakah sesama manusia itu? Barangkali cerita tentang Sugihara dapat menggugah hati kita untuk menjadi orang Samaria yang murah hati. Namun kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kita hanya mampu melakukan perkara-perkara yang baik, yang memiliki nilai kekekalan. Jika Elohim yang memberi kekuatan kepada kita, jika ia tinggal di dalam hati kita, di dalam rohnya yang kudus, untuk itu kita harus menerima Roh Kudus di dalam hati kita, yaitu dengan bertobat dan percaya kepada Yahshua HaMashiach. Kita sudah berada di dalam zaman akhir. Kedatangan Yahshua HaMashiach yang kedua kali sudah semakin dekat. Oleh sebab itu, bertobatlah di dalam Yahshua selama ruang pertobatan itu masih terbuka. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang yang bertobat akan melahirbarukannya,
menjadikannya ciptaan yang baru, sehingga ia mampu menjadi orang Samaria yang murah hati. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah aku sanggup atau tidak, melainkan apakah aku mau atau tidak. Apakah kita mau menjadi tangan mungil di dalam karya kasih Tuhan yang sangat besar? Ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, Roh Tuhanlah yang akan memampukan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah.